Ajak dia ngelakuin hal yang dia suka tanpa dia sadar kalau gue tahu. Fondasinya nggak boleh goyah. Itu makanya aku pilih kamu. Jangan kangen. Itu nggak mungkin. Baik dalam drama sinetron maupun kehidupan nyata, alur cerita setiap manusia pada dasarnya serupa tapi nggak pernah benar-benar sama. Semua orang pasti merasakan beragam emosi, senang, sedih, marah, kecewa, hingga cinta. Terkadang perasaan itu datang bersamaan, silih berganti dalam waktu singkat. Ada rasa yang mudah terlupakan dan segera tergantikan oleh pengalaman baru. Namun ada pula yang memilih bertahan dalam satu perasaan yang sama, seolah enggan keluar dari penjara emosinya sendiri. Meskipun waktu terus berjalan dan hidup sudah memasuki fase yang berbeda. Kondisi inilah ya guys yang sering disebut gagal move on. Bukan hanya soal cinta pada lawan jenis, tapi juga bisa berupa amarah, kekecewaan, atau kesedihan berkepanjangan terhadap keluarga, teman, maupun pasangan. Dampaknya jelas merugikan diri sendiri. Dalam alur sinetron ini contoh nyata cukup terlihat pada Blade yang terjebak dalam kesalahpahaman yang telah dibuat Dominic. Sayangnya Blade bukannya mengingat masa-masa indah, kebaikan, dan kasih sayang kedua kakaknya. Justru Blade terus larut dalam kemarahan dan merasa nggak diinginkan. Fokusnya hanya pada luka, membuat Blade sulit melihat kebenaran yang sesungguhnya. Hingga Blade pun perlahan terseret dalam lingkaran emosi yang sama, lingkaran yang seharusnya bisa diputus jika Blade mau membuka hatinya. Nah, ini akan menjadi misi mulia ya bagi Fatah Fernandes. Fatah harus berusaha menghadirkan kembali suasana yang mampu memicu kenangan manis Blade bersama kakak-kakaknya. Tentu aja Fatah membutuhkan petunjuk dari Harry mengenai aktivitas masa lalu mereka agar rencananya tepat sasaran. Untuk sampai ke tahap itu, Fatah harus mengerahkan bakat alaminya, empati yang dalam, perhatian yang tulus, dan sedikit godaan. Namun di balik momen manis itu terselip sebuah ironi yang menarik. Saat Fatah sedang asik menikmati perjalanan dan bersikap mesra dengan seorang gadis, di saat bersamaan gadis yang benar-benar memiliki cintanya justru harus duduk di samping Ken untuk pergi rapat bersama Siegfried. Situasi ini terasa cukup adil ya bagi penonton karena disuguhkan adegan secara selang-seling. Keduanya berada dalam formasi yang bukan didasari oleh perasaan hati sesungguhnya. Lucunya sebagian penonton justru sangat menyukai perubahan formasi ini, bahkan mulai membandingkan level pasangan mana yang lebih membuat baper. Meskipun begitu, harus diakui ya bahwa pembicaraan antara Ken dan Zara terasa agak datar. Maklum aja guys, keduanya memiliki frekuensi yang sama-sama tenang, logis, dan dewasa. Hingga seakan gak ada percikan drama yang meledak-ledak seperti aksi Fatah pada Blade. Fokus di part ini pada Fatah dan Blade ya guys. Kita sepertinya harus melupakan nama Liliana yang sempat viral di episode kemarin. Secara spontan rupanya Fatah langsung mengubah nama panggilan istimewanya untuk Blade menjadi Jenny atau singkatannya Jen. Pergantian nama ini terasa ringan, namun tetap menyiratkan kedekatan yang berbeda dari sebelumnya. Blade sendiri tampak nggak terlalu peduli akan dipanggil apa oleh Fatah. Blade bersikeras bahwa namanya adalah Blade dan itu adalah identitas aslinya. Fatah pun langsung meledeknya, menyindir bahwa nama tersebut hanyalah peran yang sedang dibalut tampilan ganas sebelumnya. Berbeda dengan gadis yang kini sedang duduk di sampingnya, yang menurut Fatah terlihat jauh lebih menjadi dirinya sendiri, lebih santai dan lebih ringan. Di tengah perjalanan itu, Fatah seolah membuka ruang untuk sesi curhat terselubung. Fatah terus memancing respon Blade dengan berbagi pengalaman pribadinya yang terkadang Fatah merasa juga berpura-pura kuat. Fatah tahu betul guys, itulah yang selama ini dijalanin seorang Blade. Sebagai penghiburan, Fatah mengingatkan bahwa ketika mereka nggak selalu bisa kuat, itu justru tanda bahwa mereka masih manusia dengan banyak titik lemah. Obrolan santai tersebut perlahan ya melunakkan suasana. Ya walaupun masih dengan nada suara agak ketus, Blade mengakui kalau Fatah ternyata nggak terlalu menyebalkan seperti yang ia kira. Wajah cembetut Blade pun mulai berubah menjadi senyum tipis ya, meskipun Blade tetap memalingkan wajah untuk menyembunyikan ekspresinya.
Sementara itu di tempat berbeda di waktu yang sama, Tante Slay udah tiba di rumah Harry untuk menjemput Akila. Seolah memiliki kontak batin, Tante Slay seakan udah tahu aja kalau Akila datang ke sana membawa buah-buahan. Maka Tante Slay pun hadir dengan buket bunga mawar merah dipadukan bunga mawar putih. Sekilas ya terlihat seperti mau peringatan 17 Agustusan nih dengan kombinasi merah putihnya. Namun ternyata perpaduan ini memiliki makna yang cukup dalam, melambangkan kasih sayang, semangat, serta harapan tulus untuk pemulihan. Entahlah apakah ini hasil observasi atau sekedar ketulusan hati. Pilihan bunga itu terasa begitu tepat untuk Kak Lena yang sedang sakit. Sesi bertamu berlangsung cukup singkat. Setelah menyerahkan buket bunga disertai doa agar Bu Lena segera sembuh, Tante Slay dan Akila pun berpamitan. Dua wanita itu udah sangat bersemangat menikmati quality time berdua, bersiap untuk seru-seruan menjalani perawatan di salon. Setelah cuma berdua, Harry menyampaikan hal penting pada Kak Lena terkait misi Elite Squad untuk mengembalikan Haruna. Di momen ini kita penonton akhirnya mendapatkan jawaban guys. Mengapa bukan Kak Lena, Harry atau bahkan Akila yang mendekati Blade? Kenapa harus Fata? Alasannya cukup sederhana namun sangat masuk akal. Jika yang mendekati Blade adalah orang-orang dengan kenangan masa lalu, justru itu bisa membuat Blade semakin menarik diri sebagai bentuk pertahanan. Luka lama berpotensi terbuka kembali. Karena itulah Fata yang dipilih, seseorang yang tidak terikat langsung oleh bayang-bayang masa lalunya. Mendengar hal ini, Kak Lena pun setuju guys dengan keputusan mereka. Bahkan Kak Lena sepemikiran bahwa lebih baik Blade melewati fase patah hati jika memang harus, daripada Blade akan terus menghancurkan diri sendiri dengan bertahan di jalan hidup yang salah dan bahkan bisa kehilangan hati nuraninya. Setelah mendapatkan dukungan penuh dari Kak Lena, maka Harry segera menelpon Fata untuk menanyakan perkembangan rencana mereka. Nah, Fata yang melihat nama Harry muncul di layar HP-nya langsung panik dong ya, dan buru-buru membalik ponselnya agar Blade gak sempat membaca kontak tersebut. Meskipun percakapan Harry dan Fata berlangsung cukup singkat, kecurigaan Blade tetap muncul. Blade langsung meyakinin bahwa semua tindakan konyol Fata saat ini adalah bagian dari rencana yang telah disusun Harry. Namun justru di sini guys, Fata menemukan celah untuk menyerang balik. Fata mempertanyakan mengapa Blade harus merasa terganggu jika semuanya memang berkaitan dengan Harry. Bukankah Blade selalu bersikeras enggak mengenal Harry? Jika benar begitu, untuk apa Blade merasa terusik? Ya, Blade pun terdiam dengan keselnya ya. Blade sadar semakin banyak bicara, semakin besar kemungkinan dirinya terjebak dalam kecerdikan Fata. Perjalanan mereka berakhir di sebuah hutan kota. Blade udah bersiap melontarkan protesnya, tapi Fata kembali meluncurkan rayuannya. Fata seolah hanya ingin menghabiskan waktu berdua aja dengan sosok gadis baru yang ada di hadapannya. Bahkan Fata memohon agar sisi Blade yang keras itu enggak ikut hadir. Rayuan tersebut berhasil melunakkan situasi. Seenggaknya di permukaan Blade menyadari ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan misinya. Namun tanpa Blade ketahui guys, Fata udah menyiapkan sebuah bocoran petunjuk dari Harry, sesuatu yang diharapkan mengguncang emosi Blade, seperangkat alat tulis. Karena melukis adalah hal yang dulu sering Haruna lakukan, terutama melukis wajah Kak Harry. Nah, kenangan itu muncul begitu aja ya di kepala Blade. Tangan Blade mulai bergetar. Ia mencoba menolak keras permintaan dari Fata, berusaha menahan gelombang memori yang menyeruak di pikirannya. Sayangnya usaha Blade gak sekuat tekad Fata yang kini memegang kendali permainan. Misi mereka sama-sama terasa tinggal selangkah lagi. Blade berpikir ia harus cukup kuat melewati ujian ini demi bisa segera mendapatkan Devon. Namun Blade gak menyadari ya bahwa dirinya perlahan masuk ke dalam jebakan yang justru akan membuatnya melupakan tujuan awal. Fata bahkan sengaja berpamitan untuk membeli minuman, padahal itu hanya alasan agar Blade sendirian berperang dengan pikiran sendiri dan menghadapi kenangan lama. Di tengah kesunyian hutan kota itu, Fata sangat berharap kesadaran Blade perlahan kembali, mengingatkan siapa dirinya dulu dan bagaimana hubungan dengan keluarganya yang pernah begitu berarti.